Suatu ketika saat umrah Rasulullah bertemu seorang Baduy yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah akan menghisapku?" Nabi menjawab, "Benar, jika Allah menghendaki." Tak terduga Baduy berkata, "Demi kebesaran Allah, jika Allah menghisapku, aku akan menghisap Allah." Rasulullah dengan tersenyum bertanya, "Dalam hal apa?" Baduy menjawab, "Jika Allah menghisap dosaku, aku akan menghisapnya dengan maha pengampunannya. Jika Allah menghisap kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan maha pemaafnya. Jika Allah menghisap kekikiranku, aku akan menghisapnya dengan maha kedermawanannya." Rasulullah terharu dan menangis melihat betapa akrabnya Baduy ini dengan Tuhannya. Meski tanpa didikan langsung dari Rasulullah, malaikat Jibril pun turun dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengirim salam dan berfirman, kurangi tangismu karena mempengaruhi para malaikat, dan sampaikan kepada si Baduy itu bahwa dia tak perlu menghisap Allah, karena dia termasuk penghuni surga." Kisah Malaikat Ridwan antarkan pakaian baru untuk cucu Rasulullah. Menjelang hari raya Idul Fitri, Hasan dan Hussein menghampiri ibu mereka, Fatimah, seraya bertanya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian baru, kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit. Hingga tepat sehari sebelum hari raya, pakaian keduanya tak kunjung datang, sehingga mereka kembali bertanya tentang pakaiannya." Fatimah menangis mendengar pertanyaan dari kedua buah hatinya itu, karena sebenarnya ia tidak memiliki uang untuk membelikan mereka pakaian baru. Tak lama berselang terdengar suara ketukan pintu. Fatimah menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Ternyata tukang jahit tersebut adalah Malaikat Ridwan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib hendak memandikan jenazah Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara gaib yang menggema dengan nada tinggi. Suara itu menyampaikan pesan yang mengejutkan, "Jangan mandikan jenazah Muhammad. Ia suci dan kesuciannya tak terhingga." Sayyidina Ali merasa terkejut dengan pesan tersebut. Namun tak lama kemudian suara gaib lainnya terdengar dengan pesan yang berbeda. Suara itu meminta Sayyidina Ali untuk memandikan jenazah Rasulullah. Setelah berpikir sejenak, Sayyidina Ali pun memutuskan untuk memulai memandikan jenazah beliau. Al-Fadl bin Abbas dan Utsman bin Zaid membantu mengambil air untuk memandikan, dan malaikat Jibril hadir membawa harum-haruman dari surga. Ternyata suara pertama yang didengar adalah suara iblis, sedangkan suara kedua adalah Nabi Khidir yang memberikan petunjuk. Suatu hari Rasulullah dengan lembut memindahkan Fatimah ke tempat tidur dan berbaring dengan kepala di pangkuan Khadijah. Saat Nabi tertidur, Khadijah dengan penuh cinta dan kelembutan mengelus rambut Rasulullah. Tanpa sadar, air matanya jatuh ke wajah Rasulullah. Rasulullah memandangnya dan bertanya, "Dulu, engkau adalah wanita yang mulia dan dihormati. Sekarang orang-orang menghinakanmu dan kekayaanmu habis. Apakah kamu menyesal menikah denganku?" Khadijah menjawab, "Bukan itu yang membuatku menangis. Kemuliaan dan kekayaan yang kami miliki sudah kami serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita memang tidak punya apa-apa. Tapi engkau tetap berjuang untuk agama ini. Jika aku mati sebelum perjuangan ini selesai, gali kuburku dan gunakan tulang belulangku untuk membuat jembatan menyeberangi sungai atau lautan." Dia ingin tulang-tulangnya menjadi jembatan agar Nabi bisa melanjutkan dakwahnya dan mengingatkan manusia akan kebesaran Allah. Suatu hari Rasulullah SAW tertidur sendirian. Di bawah sebuah pohon dasur, seorang kesatria penunggang kuda yang sangat memusuhi Rasulullah datang mendekat karena terganggu oleh suara berisik. Rasulullah membuka matanya dan melihat sebuah pedang mengkilap terayun-ayun tepat di atas kepalanya. "Siapa yang akan melindungimu?" sekarang tanya Dasur dengan kasar dan mengejek. Allah jawab Rasulullah dengan tenang dan penuh percaya diri. Dasur terkejut mendengar jawaban Rasulullah yang sangat tenang. Tubuhnya bergetar hingga pedangnya terlepas dari tangan. Rasulullah bangkit lalu memungut pedang itu dan bertanya, "Siapa yang akan melindungimu sekarang?" "Tidak ada jawab Dasur," ada kata Rasulullah. "Allah juga yang akan melindungimu. Ambil kembali pedangmu
dan pergi dari sini." Kesatria yang keheranan itu pun pergi. Namun tidak lama kemudian ia kembali kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Ini adalah kisah saat-saat terakhir iblis menuju kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, pada saat itu hanya tersisa 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel, dan 8 malaikat Hamalatul Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis, didampingi oleh 70.000 malaikat Sabaniyah yang membawa rantai dari neraka. Malaikat Israel datang dengan wujud yang sangat menakutkan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru bumi. Namun upayanya sia-sia karena malaikat maut selalu ada di sampingnya. Akhirnya iblis sampai di makam Nabi Adam alaihissalam. Di sana iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel kemudian mengeluarkan sebuah cawan dari neraka Lazo dan Sair, lalu menuangkan isinya ke arah iblis. Setelah itu para malaikat Zabaniyah menembakkan panah-panah neraka bertubi-tubi ke arah iblis. Panah-panah itu menghujani iblis tanpa henti, hingga akhirnya dia tergeletak dan mati di tempat di mana dia pertama kali dilaknat. Penderitaan yang dialaminya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah Allah. Inilah kisah seorang Yahudi yang pingsan setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Suatu malam seorang Yahudi bertanya kepada sekelompok Quraisy, "Apakah kalian mendengar ada bayi yang dilahirkan malam ini?" Lalu orang Quraisy menjawab, "Kami tidak mengetahuinya." Kemudian Yahudi tersebut berkata, "Malam ini akan lahir Nabi umat terakhir. Ciri-cirinya di antara dua belikatnya ada tanda yang memiliki bulu rambut yang tersusun. Dia tidak menyusu selama 2 malam karena mulutnya ditahan oleh jin ifrit." Singkat cerita terdengar kabar bahwa Aminah istri Abdullah telah melahirkan seorang putra. Kabar itu pun terdengar oleh Yahudi tersebut. Lalu ia mengajak temannya untuk mendatangi rumah Abdullah. Dan sesampainya di sana, ia meminta izin untuk melihat bayinya. Namun setelah melihat ada tanda kenabian, ia pingsan tak sadarkan diri. Dan setelah tersadar ia berkata, "Beruntunglah kalian karena bayi ini adalah Nabi akhir zaman. Dia akan memiliki kekuasaan dan semua orang dari timur hingga barat akan mengetahuinya." "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya engkau diberikan kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman?" tanya seorang sahabat. Rasulullah tersenyum lalu bersabda, "Menjadi sahabat kalian merupakan hal yang lebih utama di sisi Allah dibandingkan memperoleh kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Setiap Nabi memiliki doa khusus yang akan langsung dikabulkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang meminta kekayaan dunia, maka Allah memberikan kekayaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Ada yang berdoa kepada Allah selesai ia berdakwah dan umatnya mengingkari, maka ia meminta kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka, sehingga saat itu juga binasalah mereka." Sahabat itu kembali bertanya, "Lalu apa yang akan engkau harapkan kepada Allah?" "Ya Rasulullah," Rasulullah menjawab, "satu doa dan permintaan yang Allah khususkan kepadaku dan pasti akan dikabulkan olehnya. Aku meminta syafaat untuk menyelamatkan umatku yang hendak dimasukkan ke dalam api neraka." Inilah kisah seorang anak durhaka yang tersadarkan oleh ucapan ibunya. Suatu ketika seorang anak durhaka menggendong ibunya yang sudah lanjut usia. Ia membawanya ke hutan dan berniat membuang ibunya ke tengah hutan. Ibunya tidak tahu niat buruk anaknya, dan dalam perjalanannya ia selalu bertanya pada anaknya, apa maksud anaknya membawanya ke hutan. Namun anaknya tidak menjawab dan selalu mengabaikan pertanyaan itu. Selain bertanya, ibunya selalu menyempatkan diri mematahkan ranting tanaman yang dilewatinya. Dan setelah berjalan cukup jauh, anaknya berhenti di sebuah pohon besar yang rindang. Dan disitulah ia menurunkan ibunya. Mengetahui niat buruk anaknya, ibu itu berkata, "Wahai anakku, ibu tahu apa tujuanmu membawa ibu ke sini. Agar kau tidak tersesat, berjalanlah keluar mengikuti tanaman-tanaman yang sudah ibu patahkan rantingnya." Mendengar itu anaknya menangis dan menyesali niat buruknya, ia pun tidak jadi membuang ibunya. Inilah kisah seorang pemuda yang menantikan kehadiran Rasulullah di dalam mimpinya. Suatu ketika seorang pemuda bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana caranya agar aku bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah?" Lalu gurunya menjawab, "Nanti malam sebelum tidur kamu makan, dan setelah itu jangan minum, kamu langsung tidur." Malam harinya pemuda itu pun makan, dan setelah itu ia langsung tidur tanpa minum sedikit pun.
Esok harinya pemuda itu mendatangi gurunya dan berkata, "Wahai guru, aku sudah melakukan apa yang engkau perintahkan. Tapi mengapa aku tidak bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Justru aku bermimpi melihat air hujan, air terjun dan hal yang berhubungan dengan air." Lalu gurunya menjawab, "Itu karena sebelum tidur kau merindukan air, kau makan tanpa minum hingga kau kehausan. Akhirnya apa yang kau rindukan terbawa dalam mimpi. Cobalah setiap ingin tidur, kau merindukan Rasulullah. Kau berdoa meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaanmu." Inilah bukti besar bahwa bersedekah tidak akan membuat kalian menjadi miskin. Suatu hari sepasang suami istri yang hidup miskin datang menemui Nabi Musa. Mereka memohon agar Nabi Musa berdoa dan meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekayaan. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah dan menyampaikan keinginan mereka. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, aku akan mengabulkan permintaan mereka. Mereka akan aku berikan kekayaan, namun hanya untuk 1 tahun saja." Singkat cerita, mereka mendapatkan kekayaan dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan sebagian hartanya mereka gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan dan membangun rumah singgah untuk para musafir. Setelah setahun berlalu, kekayaan mereka tidak berkurang. Nabi Musa pun heran dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa mereka masih kaya?" Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka satu pintu rezeki untuk mereka. Namun mereka membuka banyak pintu rezeki untuk hamba-hambaku, maka dari itu aku berikan kekayaannya lebih lama." Inilah keanggunan sosok bidadari paling cantik di surga. Bidadari ini memiliki kedudukan yang mulia di antara bidadari lainnya. Bidadari ini berkali-kali lipat lebih cantik, lebih lemah lembut, lebih pemalu, dan pastinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidadari ini hanya diperuntukkan bagi umat Muslim yang memiliki derajat tinggi. Jika kalian bertanya, siapa nama bidadari surga yang paling cantik? Maka jawabannya adalah Ainul Mardiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menyebutkan nama Ainul Mardiyah. Seperti saat di pagi hari bulan Ramadan, saat beliau sedang memberikan semangat untuk tentara Muslim yang hendak berjihad, beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang mati syahid karena Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, yaitu bidadari paling cantik di surga."